Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sekarang lagi siang hari. Jadi di sesi sebelumnya saya sempat membuat video ya, dan banyak bertanya juga kemarin pas ketika saya live di TokTok ya. Di TokTok itu banyak yang menanyakan jenis-jenis bal, kode-kode bal, dan item jenis bal yang ada di dalamnya. Dan itu sudah saya buat videonya. Nanti akan bakal saya upload bareng dengan video di awal ini ya. Video awal ini hanya hanya menambahkan saja karena kemarin juga ada yang banyak bertanya apa saja bal yang harus dihindari atau beli bal apa saja yang harus dihindari ketika untuk pemula ya. Nah, paling untuk sesi itu, untuk jenis itu maksudnya ya, di versi Abah Online, saya cuman mau memberitahu kalau misalnya untuk pemula, ada 3 jenis bal yang memang itu riskan dan memang jangan pernah membongkar bal itu dulu kalau misalnya mentalnya belum siap, marketnya belum ada ya. Nah, apa aja itu balnya? Yang ke satu itu biasanya bal tas ya. Baltas ini dia modalnya sudah mahal, ya lumayan cukup mahal, dan terus resikonya juga cukup gede. Kalau seumpamanya ini untuk pemula, ini kurang cocok menurut saya ya, karena di dalam baltas itu biasanya nggak semua yang seperti yang diharapkan biasanya ya. Karena untuk jenis bal ini dia itu isinya sedikit, terus posisi barang yang ada di dalamnya nggak semua jenis kulit. Nah, itu kan yang diharapkan biasanya untuk user bal tas ini kan yang diburu itu kulit yang branded-brandednya. Nah, untuk pemula kayaknya ini kurang cocok ya, karena modalnya udah tinggi, terus kalaupun marketnya belum ada, itu resikonya terlalu besar. Oke. Nah, yang kedua biasanya ini versi Abah Online ini sepatu. Biarpun sepatu ini banyak peminatnya, tetapi kalau belum ada marketnya, jangan coba-coba membongkar atau membeli bal sepatu. Kenapa? Alasannya singkat saja dari saya. Bal sepatu ini isinya sekitar 100 pasang ya, dan itu sudah real pasti, karena di sepatu ini memang jenis balnya cuman 100 pasang, ada juga yang memang 50 pasang ada. Ini yang paling kita umum aja, isinya 100 pasang dan harganya juga itu udah high price ya, udah tinggi. Jadi semisal sekarang sepatu, maaf nih ya, saya sebagai contoh aja, semisal sepatu itu harganya 10 juta. Nah, itu kalau misal dibagi 100 piece, itu modalnya kan sudah 100.000. Nah, ketika teman-teman belum ada marketnya, di dalam bas sepatu ini kan sama aja, tidak semuanya branded ya. Ada juga yang memang tidak brand. Kalau misalnya teman-teman belum cukup untuk wawasan masalah branded di sepatu, terus keoriginalannya, nah itu jangan coba-coba untuk membongkar bal sepatu ya teman-teman ya. Untuk yang ketiganya biasanya eh, yang sering saya lihat di lapangan itu untuk pemula yang harus dihindari itu topi ya. Nah, topi ini dia isinya banyak, tetapi ada kekurangannya. Ini saya jamin kalau untuk yang memang sudah jalan, justru kebalikannya. Semua yang 3 yang saya sebutin ini, kalau untuk yang semua sudah jalan, sudah paham, ini is okay. Ini pasti auto cuan ya, karena berarti mereka sudah tahu cara mengolah bal segel yang baik dan benar menurut versi masing-masing ya. Karena poinnya itu untuk mengolah bal segel yang baik dan benar itu ya, poinnya yang tadi saya sebutin, kita harus ada market dulu baru bisa untuk mengolah bal segel itu. Nah, topi ini dia isinya ada yang 800 piece, ada yang 600, tergantung berat ya, tergantung berat bal segelnya, karena ada yang 50 kilo, ada yang 80 kilo gitu kan. Nah, kenapa di pilihan ketiga ini saya pilih topi versi Abah Online? Topi ini kalau teman-teman misalnya belum ada marketnya, dia itu bercampur isinya. Bercampur itu jadi nggak semua topi yang sesuai yang diharapkan orang jual satuan ya.
Ada juga yang memang dia kayak seperti eks limbahnya ya. Jadi memang kadang-kadang tidak bisa dijual begitu, dan jenis-jenis topinya banyak gitu kan. Dan topi ini kan biasanya kalau orang stylenya di topi, dia perlu tingkat khususnya, ada satu tingkat lagi maksudnya untuk mengolahnya. Nah, apa itu biasanya topi itu kan dia memerlukan kalau misalnya mau dijual ya dicuci dulu biar bersih. Nah, topi ini kan kepres dia. Posisi gepeng kayak gitu biasanya kalau pemain topi dia ada alatnya kayak kaleng kongguan kecil lah. Jadi dia dibentuk lagi, disamainnya lagi, disamaratakan kayak yang seperti saya pakai kan. Jadi ngebentuk kembali, jadi jangan sampai tipis begitu ya. Nah, itu ada alat khusus. Nah, pastikan itu kalau untuk pemula itu belum tahu alat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang mau mencoba, terus ada niat, mentalnya kuat, apa yang saya sebutin 3 tadi di atas, silahkan ya. Itu memang kebebasan teman-teman ya. Nah, cuman ini yang saya share, berbagi aja di lapangan ya. Saya doain semuanya supaya lancar-lancar semua yang berbisnis pre-love ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, saya izin kos. Sebelum ini nanti kita saksikan video 2 hari yang lalu saya bikin yang banyak bertanya jenis-jenis bal ya. Oke teman-teman ya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Berhubung ini malam nih, saya lagi lembur di gudang untuk menyiapkan pengiriman besok ya, yang sudah order. Jadi di channel saya atau di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan tips-tips yang menurut sesuai pengalaman saya ya, karena berbeda pengalaman pasti berbeda cara mengolah bal segel ini ya. Nah, tetapi untuk 80% yang saya lakukan di situ memang alhamdulillah ada hasilnya ya. Di video sebelumnya saya membahas tentang tips bagaimana dan apa aja bagi teman-teman khusus pemula yang mau membongkar bal segel ya, di video sebelumnya ya. Kalau misalnya ada yang belum nonton, silahkan tonton di video sebelumnya ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, untuk di sesi sekarang mungkin saya juga gak akan lama, hanya sekedar untuk berbagi saja bagi yang belum tahu juga mengenai jenis-jenis bal segel dan isinya. Nah, jenis bal segel ini ada puluhan kode bahkan ratusan kode ya teman-teman. Tetapi di ratusan atau di puluhan atau ratusan kode itu semuanya juga banyak persamaannya. Isinya malah mirip-mirip sama ya. Karena di satu brand jenis bal itu kodenya berbeda dengan jenis bal yang lainnya ya. Contoh ini ada bal Jepang dari Monkey, yang hijau itu semisal bal Belip dari Korea. Kodenya berbeda tetapi ada jenis barang yang sama di situ. Beda kode saja. Nah, di sesi ini saya sedikit menjelaskan mengenai jenis bal segel itu. Contoh pakaian anak ya. Misalnya pakaian anak itu ada 2 jenis, ada yang berbahan tipis dan juga berbahan tebal. Nah, yang berbahan tipis ini dia isinya lebih banyak, terus dia sama jenisnya pakaian anak, dia setelan ya. Ada kaos, ada celana ya, nanti bisa dijual setelan sama teman-teman, dan teman-teman juga sendiri yang nge-mixnya ya, dan ada juga yang berbahan tebal. Nah, berbahan tebal ini dia isinya lebih sedikit dari yang berbahan tipis karena dia biasanya ada campur sweater. Nah, ada juga yang memang di bahan tipis ini ada yang gaun-gaunnya, nge-mix gaun ya, ada mix gaunnya, tetapi tidak semua. Itu tidak ada, mayoritas tidak ada. Namanya bal segel itu untung-untungan tetap ya. Nah, semisal isi dari pakaian anak yang berbahan tipis itu rata-rata 800 piece, kita pukul rata-rata aja ya, sorry saya gelagapan gini ya, pukul rata-rata aja 800 piece, tetapi bahkan ada juga yang tembus ke 1000 piece. Nah, ini sebagai contoh aja. 800 piece ini yang bahan tipis
Nah, yang bahan tebalnya dia lebih sedikit, biasanya perbandingannya bedanya 100 sampai 200 piece. Jadi kalau misalnya yang berbahan tipis 800, yang berbahan tebalnya itu rata-rata sekitar 600 pisan ya. Nah, untuk jenis barangnya, kodenya itu lain lagi. Nah, misalnya contoh yang ada di belakang saya itu bal segel dari Jepang. Kalau untuk pakaian anak dia kodenya misalnya C3A. Nah, kalau di Korea dia kodenya 108. Tetapi 108 ini jenis barang itemnya sama, berbahan tipis. Nah, kalau misalnya yang berbahan tebal, dia kodenya C1. Kalau di Korea itu biasanya 107. Dan itu pun masih banyak kode selain 107, 108 dan lain-lain. Masih banyak kode yang lainnya di brand-brand bal segel lainnya. Tetapi persamaannya sama. Persamaannya sama, tergantung teman-teman nanti mau ke siapapun ordernya, buat referensi aja gitu kan, untuk bahan tipis sama bahan tebal. Jadi ingatnya bahan tipis sama bahan tebal itu aja ya. Nah, untuk jenis yang lainnya semisal ada blue chiffon, blus katun, sama pakaian cewek. Nah, ini 3 jenis ini saya sebutin. Ini mengenai masalah atasan cewek. Nah, teman-teman misalnya ada yang mau berbisnis atasan cewek harus ditentukan juga. Karena blus chiffon, blus katun sama pakaian atasan atau kaos cewek katun itu berbeda kode dan berbeda bal. Nah, terkhusus kalau misalnya teman-teman, balik lagi mohon maaf saya harus bilang begini, misalnya modalnya memang pas-pasan mau mencoba satu bal dulu. Nah, itu harus ditentukan marketnya dulu tuh. Kalau misalnya teman-teman marketnya mau ke blue chiffon, berarti cari blue chiffon, blus katun, cari blus katun dan seterusnya ya. Karena dari segi harga dan kode itu pasti berbeda. Kan untuk blus chiffon sama blus katun dan pakaian atasan cewek itu biasanya perbandingan harganya cukup lumayan ya, kecuali blus chiffon sama blus katun biasanya yang agak imbang. Kalau sama atasan cewek dia cukup jauh. Apalagi untuk rajut biasanya yang sering diburu ya untuk fashion ceweknya. Rajut ini, nah sebelum ke rajut, kalau sweater sama crew neck sama hoodie mah pasti sudah pada paham ya, sudah pada paham semuanya. Cuman biasanya ada pertanyaannya begini, kalau sweater, bah ada sweater yang khusus cowok nggak? Nah, untuk di Korea biasanya dia nggak ada, dia mix campur semua ya. Nah, mayoritas kemana tiap bal pasti berbeda. Jadi nanti jangan ada miskom dengan penjual. Itu mau dengan saya semisal atau mau dengan penjual yang lain, itu kan tergantung kita edukasi di awal gitu kan. Kalau misalnya bal sweater ini dia memang random mix ya, mayoritas kemana biasanya tergantung bal segelnya. Hari ini kita mayoritas banyak cowok, misalnya kodenya 002, tetapi besoknya kita bongkar malah mayoritasnya jadi banyakan cewek gitu kan. Nah, tergantung teman-teman, keberuntungan teman-teman ya kalau untuk di basegel. Nah, jadi untuk sweater begitu, banyak yang bertanya seperti itu kalau sweater. Nah, untuk di bisnis rajut, biasanya rajut ini dia kalau menurut versi saya ya, di pemasaran biasanya yang paling banyak cuannya itu biasanya fashion cewek. Karena fashion cewek ini dia isinya banyak, jenisnya banyak, terus pembelinya juga banyak. Kalau cewek ya sudah bisa ditentukan, cewek itu lebih banyak daripada cowok. Biasanya cowok itu kalau beli baju sampai sobek pun dia nggak akan beli lagi. Bener nggak, Bung? Nah, itu kan, ini kata Bung Berto ya di sebelah saya. Nah, untuk fashion cewek, biasanya cewek kalau sekarang udah beli pagi, sorenya dia bisa beli lagi gitu kan. Entah itu buat pakai atau buat jual, nah itu mah urusan masing-masing. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk rajut ini banyak jenis juga. Ada kardigan, ada sweater rajut, ada atasan rajut. Nah, itu jangan salah beli juga ya. Kalau di kardigan biasanya dia campur outer. Kalau di kardigan, kalau di sweater rajut biasanya dia ada kayak kepang-kepang gitu, pes gitu kan. Pes ya nyebutnya ya, saya takut salah nih.
Kalau di atasan rajut dia ada kaos macam rajutnya gitu kan. Nah, jadi isinya hampir rata semua, sekitar 300 lebih. Yang paling banyak itu biasanya kardigan 500, bisa lebih juga ya. Jadi rata-ratanya itu 400 sampai 500 gitu kan. Apalagi nih? Kalau sepatu, topi itu mas semuanya jenis sama, tidak ada persamaan, paling dari jenis berat ya. Jenis berat topi itu biasanya ada yang 50 kilo, 80 kilo, bahkan ada yang mendekati ke 100 kilo ya. Nah ini buat referensi aja teman-teman. Jadi nanti kalau untuk detail yang lainnya, mungkin kalau saya lagi santai lah ya di rumah, cara kupas tuntas mengolah basegel dari awal sampai jalan bagaimana gitu kan menurut versi Abah Online. Kalau ada pertanyaan pokoknya cantumin aja di kolom komentar ya. Jangan lupa disubrik biar saya terus update nih. Karena di sesi-sesi istirahat ini biasanya kalau banyak yang like, subrik ya, saya jadi lebih semangat untuk membagi pengalaman saya di lapangan ya. Jadi sekian dulu, paling itu dulu. Nggak bisa saya sebutin semuanya karena waktu juga ya. Udah lapar ini ya. Udah lapar nih, teman saya udah bawa makanan, kita lemur buat mempersiapkan pengiriman besok. Jadi jangan lupa istirahat, sehat selalu semuanya, semoga virus corona ini cepat berlalu ya. Pokoknya doa terbaik semuanya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.